Hai Sobat Cooking, ketemu lagi nih di Dapur Iza. Kali ini Dapur Iza mau berbagi resep salah satu menu favorit di restoran oriental, yaitu sapo tahu. Sapo tahu adalah salah satu masakan yang berasal dari Tiongkok yang kaya akan sayuran. Buat teman-teman yang penasaran dan pengen tahu gimana cara pembuatannya, tonton video ini sampai selesai ya. Buat teman-teman yang baru gabung dan belum subscribe channel YouTube Dapur Iza, tolong di subscribe ya. Share juga ke sosial media kalian supaya bermanfaat. Let's get cooking. Ini bahan-bahan yang aku gunakan, tentunya ada sapo tahu, kemudian ada gula, garam, merica, dan juga kaldu. Di sini aku pakai kaldu ayam. Kemudian aku juga mau tambahkan daun bawang, maksudnya ini udah aku potong-potong. Kemudian ada tepung maizena, nanti supaya kuahnya lebih kental. Dan di sini aku pakai ayam, aku nggak pakai seafood ya. Kemudian ada bakso ikan, kemudian wortel, tomat, dan 2 buah bawang putih. Aku nggak pakai bawang merah. Kemudian ini campuran antara minyak wijen, saus tiram, dan kecap asin. Kemudian sayurannya aku pakai sawi putih dan pakcoy, dan tentunya ada air. Ini resep lengkapnya, teman-teman bisa screenshot atau nanti bisa cek di kolom deskripsi bawah video ya. Langkah yang pertama, aku mau goreng dulu tofunya. Ini biar nggak mudah hancur, tofunya aku lumuri pakai tepung maizena kering. Ini tofunya aku bikin sendiri. Buat teman-teman yang penasaran dan pengen bikin tofu sendiri, bisa cek videoku sebelum ini, udah aku upload, atau bisa klik aja rekomendasi link yang ada di pojok kanan atas ini ya. Ini tofunya digoreng sampai kecoklatan, kemudian angkat dan tiriskan. Oh ya, kalau misalnya teman-teman susah mendapatkan tofu atau belum sempat bikin tofu, bisa diganti dengan tahu putih kayak gini. Ini tahunya tinggal dipotong-potong aja sesuai selera, kemudian digoreng. Jangan khawatir soal rasa, tetap enak kok. Kemudian aku mau potong-potong sayurannya dulu. Di sini sayurannya aku pakai 100 gram pakcoy dan 100 gram sawi putih. Tapi teman-teman gak harus sama. Kalau misalnya lagi nggak ada pakcoy, bisa diganti dengan sawi hijau yang kayak buat mie ayam itu. Jesin ya, ada yang nyebut jesin, ada yang nyebut caisim. Itu juga enak dibikin sapo tahu. Jadi sesuaikan dengan selera teman-teman aja dan sesuaikan dengan stok yang tersedia di rumah ya. Kalau misalnya mau dikasih kol, jadi nanti seperti kayak sayuran yang dibikin capcay, itu juga bisa. Sapo tahu itu banyak variannya ya teman-teman. Ada sapo tahu seafood, ada sapo tahu ayam, ada sapo tahu yang untuk vegetarian, jadi nggak pakai ayam ataupun nggak pakai seafood. Teman-teman bisa juga tambahkan bakso kalau pengen bakso, misalnya kayak bakso ayam, bakso sapi, itu boleh. Di sini aku pakainya bakso ikan. Ini kalau teman-teman mau atau suka dengan seafood, tambahkan udang, itu lebih nikmat. Tapi karena di sini aku nggak bisa makan udang, jadi aku cukup pakai ayam aja. Ini untuk wortelnya aku pakai 1 aja. Ini tapi ukurannya nggak terlalu kecil, jadi 1 ini udah cukup. Jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger. Ini tomatnya karena ukurannya kecil, jadi aku pakai 1. Kalau tomat yang besar itu biasanya aku pakai cuma separuhnya aja. Karena kalau kebanyakan tomat nanti jadi kerasa asem gitu. Kemudian bawang putihnya cukup dicincang halus aja. Di sini aku memang nggak pakai bawang merah ya untuk bumbu sapo tahu ini, jadi cukup bawang putih aja. Kemudian bakso ikannya juga mau aku potong-potong, aku cukup belah jadi 2 aja.
Ini semua sayuran udah selesai dipotong-potong, sekarang saatnya memasak. Ini aku mau tumis bawang putihnya dengan sedikit minyak. Tumis sampai aromanya harum. Setelah bawang putihnya harum, kemudian kita masukkan ayam, kita tumis sampai berubah warna jadi putih. Kemudian setelah itu kita tambahkan air secukupnya aja dulu. Kemudian kita masukkan wortel, karena wortel itu kan teksturnya rada keras, jadi dimasak dulu, kemudian tambahkan bakso ikannya. Kita masak sampai wortelnya layu. Setelah itu kita tambahkan sayuran, tapi yang bagian batangnya dulu, karena kan batang dengan daun itu cepat matang bagian daun. Jadi batangnya aku masukin dulu biar nanti antara batang dan daun itu empuknya sama, matangnya sama gitu. Ini kita tumis sampai batangnya layu ya, baru nanti kita tambahkan daunnya. Ini udah lumayan layu, sekarang aku mau tambahkan daunnya, semuanya ya. Kemudian aduk-aduk bentar sampai daunnya layu, nanti setelah itu baru kita tambahkan tofu dan bumbu-bumbu lainnya. Nah ini udah lumayan layu, sekarang tambahkan tofu yang tadi udah digoreng. Kemudian kita tambahkan kecap asin, kemudian saus tiram dan minyak wijennya. Ini yang bikin aroma sapo tahu jadi wow, harum sekali pokoknya. Dan tambahkan juga bumbu-bumbunya, gula, garam, lada, sama kaldunya. Kita aduk lagi sampai semua bumbu tercampur rata. Kalau udah hampir matang, baru kita masukkan daun bawang yang tadi udah dipotong-potong sama tomatnya. Jadi biar tomat sama daun bawangnya masih seger gitu. Jadi ditaruhnya itu dituangnya itu di akhir aja. Kalau udah matang, dirasa udah cukup gitu tingkat kematangan sayurnya, baru kita mau tambahkan tepung maizena. Ini 1 sendok makan aja ditambah dengan 100 ml air, kurang lebih setengah gelas. Kita aduk, setelah tercampur rata dengan air, setelah larut ya kayak gini, baru kita masukkan ke dalam sayurnya. Tujuannya biar nanti kuahnya itu ada sensasi kayak kentalnya gitu. Nah setelah ini kita masak sebentar aja, nggak perlu lama-lama, sampai kuahnya itu kental, sampai tepung maizenanya itu mengental ya. Jangan lupa koreksi rasa juga, manis asinnya sudah pas dengan selera teman-teman atau belum. Nah ini udah sedikit mengental kan? Jadi tingkat kekentalannya teman-teman bisa disesuaikan sendiri. Kalau misalnya teman-teman itu suka yang kuahnya kental, berarti tepung maizenanya silahkan tambahin aja. Kalau teman-teman nggak suka ada kuah kentalnya, berarti nggak usah ditambah tepung maizena. Nah ini aku rasa udah matang, karena aku nggak suka sayuran yang terlalu matang ya. Jadi biar masih kelihatan seger gitu. Ini aku matikan api kompornya, kemudian siap disajikan. Ini sapo tahu versi Dapur Iza sudah siap disajikan. Ini rasanya enak banget. Aromanya harum, kombinasi antara kecap asin, kemudian saus tiram dan minyak wijen. Ini berasa banget kayak makanan di restoran gitu. Ini bisa dimakan begini aja tanpa nasi atau ditambah nasi juga boleh. Teman-teman silahkan mencoba di rumah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.